Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Hemal Vito dari TB angkatan 2021 dengan NIM 082111733037. Kali ini akan menyampaikan materi singkat sebelum UTS mengenai medan elektromagnetika yang telah diajarkan oleh Pak Husnul. Untuk materi yang akan dibawakan kali ini, yang pertama akan mengenai vektor, medan listrik, muatan diskrit, dan kontinu. Ketiga ada divergensi dan curl medan elektrostatik. Yang keempat ada konsep dasar potensial listrik. Yang kelima ada syarat batas elektrostatistika. Dan yang keenam ada usaha dan energi dalam elektrostatistika. Oke, materi yang pertama ini adalah mengenai vektor. Vektor ini merupakan besaran yang menunjukkan nilai dan arah. Buat lambang penulisan vektor sendiri akan ada bar di atasnya, dan penulisan besar vektor ini A sama dengan ada mutlak A, vektor A. Terus selanjutnya ada beberapa rumus vektor, yaitu ada penjumlahan dua vektor. Buat rumusnya sendiri kayak gini, yaitu R, terus ada pengurangan dua vektor, terus ada perkalian skalar dua vektor, terus dan juga ada perkalian dua vektor. Kalau misalnya perkalian skalar ini A dot B, kalau perkalian dua vektor B cross A. Nah, selanjutnya ada divergensi. Selanjutnya ada analisis vektor ini akan dibagi menjadi 4, yaitu ada divergensi, gradient, curl, dan Laplacian. Nah, buat divergensi ini akan menunjukkan kekuatan menyebar suatu sumber medan. Nah, buat rumusnya sendiri yaitu del V sama dengan do X dengan do Vx per do X tambah do Vy per do Y tambah do Vz per do Z. Nah, di mana akan didapatkan teorema divergensinya yang volume sama dengan permukaan. Nah, buat gradient sendiri rumusnya vektor del T sama dengan I do T per do X tambah vektor J do T per do Y tambah K do T per do Z, di mana akan didapat teorema gradiennya. Nah, selanjutnya pada gradien ini sendiri akan menunjukkan arah kenaikan maksimum bagi suatu fungsi T. Nah, selanjutnya ada curl. Buat rumus curl sendiri yaitu del cross V, dan akan dijabarkan menjadi berikut, dan akan didapat teorema curl yang akan menyatakan permukaan suatu luasan sama dengan garis panjang kurva C. Dan yang terakhir ada Laplacian. Laplacian ini del dikali del dot del V akan didapat sama dengan del kuadrat V. Nah, ada beberapa ungkapan Laplacian dalam Kardashian ini yang tadi itu. Nah, terus ada beberapa persamaan penting terkait Laplacian. Nah, persamaan pentingnya ini ada persamaan Laplace, persamaan gelombang, dan persamaan difusi. Dan selanjutnya ada rumusan turunan kedua, yaitu del X kali del X A sama dengan del dot A min del kuadrat A. Nah, del kuadrat A-nya ini adalah Laplaciannya. Nah, medan listrik, muatan listrik, dan kontinu. Nah, ada pernyataan penting terkait garis medan ini, yaitu tidak ada satu garis medan yang bersentuhan, apalagi perpotongan densitas garis medan listrik tinggi di daerah melengkung ini menunjukkan kerapatan muatan tinggi di daerah melengkung tersebut. Nah, buat contohnya sendiri ada di gambar-gambar yang ada ini. Contohnya yang muatan positif akan keluar dan yang negatif akan menerima. Makanya arah
garisnya ini akan selalu keluar. Terus panah arah keluar ini akan secara radial dari muatan Q digunakan untuk menyatakan garis-garis medan. Nah, buat medan sendiri adalah objek basis yang dapat diamati, sehingga mempunyai formulasi matematis tertentu pada medan elektrostatis memiliki formulasi. Buat formulasinya ini adalah ER sama dengan Q R kuadrat R. Nah, di mana untuk visualisasi medan elektrostatik ini akan menggunakan garis medan. Garis medan sendiri akan keluar dari muatan positif ke negatif, tegak lurus terhadap permukaan, muatan tidak saling bersentuhan, apalagi berpotongan, densitas tinggi berada pada daerah yang melengkung. Nah, buat medan listrik ini akan dibagi menjadi dua, yaitu ada medan listrik muatan diskrit dan medan listrik muatan kontinu. Buat rumusnya bisa dilihat di sini ada dua. Nah, terus pada percabangan dari medan listrik muatan kontinu ini ada beberapa rumus tambahan, yaitu muatan garis lurus, segmen kawat panjang 2L, segmen kawat panjang tak hingga, sumbu muatan cincin, sumbu cakram yang dimuati secara seragam, dan ada rumus untuk di dekat bagi bidang muatan tak berhingga. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai flux listrik. Nah, flux listrik ini kerapatan densitas garis medan atau kekuatan medan listriknya akan sama dengan jumlah garis medan persatuan luasan tegak lurus, di mana akan kekuatan medan listrik ini akan disimbolkan dengan E. Nah, flux medan listrik ini akan melalui suatu permukaan sebanding dengan jumlah garis medan listrik menembus permukaan. Nah, buat flux listrik ini sendiri dinamainya dengan Pi. Nah, terus buat besarannya sendiri, integral EDS ini akan dikenal sebagai flux medan listrik. Nah, buat flux listrik yang menembus suatu permukaan yang melingkupi muatan listrik Q adalah Q per epsilon 0. Nah, maka akan didapat rumusnya ini adalah integral EDA sama dengan Q per epsilon 0 atau biasa disebut dengan hukum Gauss muatan titik. Dan yang buat hukum Gauss pada persamaan integral ini yang di bawahnya, yaitu integral E dA sama dengan 1 per epsilon 0 Q terlingkupi. Ini adalah tambahan untuk divergensi dan curl saja pada medan elektrostatik. Jadi kayak penjelasan tambahannya ini kayak divergensi ini akan menunjukkan kekuatan menyebar atau berpencar sesuatu sumber medan. Jadi jika kekuatan yang menyebar nggak ada nilai divergensinya, kayak nggak ada nilai divergensinya akan disebut divergenless. Nah, divergensi medan listrik ini akan didapat dengan menghitung divergensi medan listrik secara langsung bagi distribusi muatan, sehingga diperoleh hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Nah, ada konsep dasar potensial listrik. Nah, potensial listrik pada sumbu sebuah cakram yang dimuati secara seragam akan rumusnya seperti ini. Nah, terus ada juga potensial listrik pada sumbu sebuah cakram yang dimuati secara seragam, rumusnya ini, dan ada ringkasan juga untuk mengingat rumusnya. Jadi angka 1 ini adalah arah untuk menghafal hukum Gauss, terus yang kedua ini buat hukum Coulomb, yang ketiga persamaan Poisson, dan yang keempat ini adalah energi sama dengan min V del V. Nah, ada beberapa catatan penting nih ya guys ya. Jadi yang pertama ini akar X kuadrat sama dengan X mutlak sama dengan X-nya ini untuk X lebih besar sama dengan 0 dan min X ini buat X lebih kecil daripada 0, lebih kecil dari 0. Dan juga R
akar R min Z kuadrat sama dengan mutlak R min Z, di mana R min Z-nya ini untuk R lebih besar daripada Z, dan min R min Z ini untuk R yang lebih kecil daripada Z. Nah, R lebih kecil daripada Z ini menandakan di luar kulit bola, dan R lebih besar daripada Z ini di dalam kulit bola. Lalu ada juga syarat batas elektrostatika. Jadi pillbox pada suatu permukaan yang ditembus oleh medan listrik ini akan ada hukum Gauss yang menyatakan bahwa integral E dA sama dengan 1 per epsilon 0 Q terlingkupi. Nah, jadi jika E-nya sama dengan 0, maka E atas A min E bawah A sama dengan tuh epsilon 0 A, dimana E atas min E bawah sama dengan tau per epsilon 0. Jadi komponen normal medan listrik pada suatu bidang dasar atas bersifat discontinue. Terus kita akan mencoba menyelidiki komponen tangensial medan listrik pada bidang batas. Nah, jadi buat rumusnya sendiri kita pakai rumus yang integral E dl sama dengan 0. Jika E-nya sama dengan 0, maka E atas sama dengan E bawah. Terus komponen tangensial ini medan listrik pada suatu bidang batas ini bersifat kontinu, mana kondisi batas persamaan dapat dikombinasikan berbentuk E atas min E bawah sama dengan tau per epsilon 0 kali N. Terus ada juga kondisi batas potensial listrik pada bidang atas. Nah, jadi buat rumusnya V atas min V bawah sama dengan min integral A sampai dengan B E dl. Karena dl-nya 0, maka V atas min V bawah sama dengan 0, sehingga V atas sama dengan V bawah. Nah, buat contoh soalnya sendiri ada di samping ini. Usaha dan energi dalam elektrostatistika. Untuk memahami energi potensial listrik, kita bisa hitung usaha untuk menggerakkan muatan. Nah, muatan uji Q ini digerakkan dari titik A ke titik B, kemudian dihitung usaha yang dilakukan. Nah, usaha yang dilakukan ini V B min V A sama dengan W per Q, di mana perbedaan potensial antara titik B dan A sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk membawa partikel bermuatan Q dari A ke B. Nah, hal penting yang harus diperhatikan ini adalah usaha yang harus dilakukan untuk membawa muatan Q dari jarak yang sangat jauh ke suatu tempat yang posisinya adalah W sama dengan Q VR min V tahingga. Kayak jika kita tetapkan nih bahwa titik pada jarak tak hingga ditetapkan sebagai acuan atau potensialnya 0, maka akan didapat rumus W sama dengan QVR sama dengan VR sama dengan W per Q. W-nya ini adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak hingga ke suatu titik tertentu. Dalam pemahamannya, potensial adalah energi potensial persatuan muatan yang diperlukan untuk membawa dari tak hingga ke titik tertentu. Dan juga ada penjelasan mengenai energi potensial listrik merupakan usaha yang diperlukan untuk membentuk konfigurasi sistem muatan. Nah, jadi berdasarkan rumus yang tadi yang VR sama dengan W per Q yang didapatkan dari untuk menetapkan titik pada jarak tak hingga ini, pemahaman istilah potensial listrik sebagai energi ini kayak kurang tepat, karena potensial listrik adalah medan yang disebut medan potensial skalar. Nah, energi potensial listrik untuk distribusi muatan titik akan dihitung besar energi yang diperlukan untuk membentuk keseluruhan kesatuan distribusi muatan listrik. Nah, buat gambar sendiri kayak di samping ini, untuk membawa muatan pertama tidak diperlukan usaha. Ya, jadi untuk membawa muatan kedua, usaha yang diperlukan adalah W2 sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q2 kali Q2 per R12. Nah, terus ada untuk membawa muatan ketiga, usaha yang diperlukan adalah W3 sama dengan 1 per 4
Pi epsilon 0 Q3 kali Q1 per R13 tambah Q2 per R23. Kalau misalnya buat muatan keempat, usaha yang diperlukan adalah W4 sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 Q4 dikali Q1 per R14 tambah Q2 per R24 tambah Q3 per R34. Nah, usaha total yang diperlukan untuk menyusun keseluruhan kesatuan yang distribusi muatan titik adalah W sama dengan 1 per 4. Nah, di mana J lebih besar daripada I disyaratkan agar pasangan tidak terhitung dua kali. Selanjutnya ada energi potensial listrik untuk distribusi muatan kontinu. Untuk muatan garis yang kerapatannya lambda, energi totalnya adalah W sama dengan 1 per 2 integral lambda V dl. Kalau misalnya muatan permukaan yang kerapatan energi totalnya ini adalah Y sama dengan 1 per 2. Ini untuk muatan volume yang kerapatannya itu rho, maka energi totalnya adalah Y sama dengan 1 per 2 rho V d R tidak dibuktikan di sini. Nah, buat ada catatan penting itu gaya kolom termasuk gaya konservatif. Nah, gaya konservatif adalah gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi total partikel atau benda saat bergerak. Nah, usaha oleh gaya kolom merupakan usaha konservatif atau W konservatif. Nah, di mana energi potensial listrik ini W sama dengan min W konservatif. Nah, pada rumus W sama dengan min W konservatif ini nggak tergantung pada lintasan, sehingga usaha yang diperlukan melalui lintasan A, B, C, dan D ini sama. Sekian pemaparan singkat dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.